10, jadinya langsung mulai aja ya, Rek. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama karena sekarang masih bulan Syawal ya, saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan baik sikap maupun ucapan ya selama ini. Seperti itu. Kosong-kosong lah intinya. Seperti itu, Rek. Oke, berikutnya terkait dengan materi. Pada siang hari ini saya ingin menjelaskan 2 materi. Singkat sebenarnya ya, enggak lama. 2 materi yang akan saya sampaikan yaitu firewall dan IDS. Materi bisa diakses di e-study. Apa saja yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama firewall. Kalau secara singkatnya saya kira sih sudah paham ya, firewall itu apa. Dari definisinya itu, firewall itu merupakan sebuah komponen yang dapat berfungsi untuk membatasi akses antara jaringan internal dengan internet ataupun antar jaringan pada umumnya. Kalau bicara terkait jaringan mungkin sudah paham saya kira terkait firewall. Kalau kemarin mungkin teman-teman sudah mencermati betul ketika praktikum malware ya. Nah, ketika menjalankan malware di sistem operasi di virtual itu kan sebenarnya sudah ada apa namanya? Ada pesan peringatan ya ketika malware itu dijalankan. Di OS itu kan ada, kalau misalkan Windows itu teman-teman mungkin ada apa namanya Windows Defender gitu ya, atau mungkin ada firewall-nya juga dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan itu kalau dalam konsep firewall yang lebih luas, nah itu kan ada juga firewall yang sebagai sistem operasi, ada juga firewall yang bertindak sebagai perangkat keras. Seperti itu. Firewall yang bertindak seperti perangkat keras seperti apa, Pak? Nah, contohnya ada ya. Coba ya saya browsing dulu ya. Siap, Pak. Contohnya, sebentar, tak browsing ya, Rek. Kalau firewall yang berfungsi sebagai perangkat keras itu ada beberapa alat ya, yang mungkin harganya cukup mahal ya, sampai miliaran kalau nggak salah ya. Kita browsing di Bineka ya. Coba ya, Bineka. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Pak. Oke. Nah, di beberapa firewall, kalau dilihat di sini untuk kategori, ini saya bukan promosi ya, tapi kebetulan memang yang terkenal mereknya Fortinet ya, jadi saya menampilkan yang Fortinet saja. Sebenarnya banyak ya, ada Juniper, Cisco, dan lain-lain, tapi yang memang terbukti tangguh ya ini. Nah, ini ada contoh perangkat firewall. Di sini itu harganya sampai 3 miliar ya, Rek. Nah, harganya 3 miliar ini ya. Ini 1,6 miliar, ini 1,3, ini 1,1, dan seterusnya ya. Yang di bawah 1 M juga ada, 2 M dan seterusnya. Nah, kita ambil yang paling mahal, katakanlah yang 3,1 miliar. Nah, kenapa perangkat firewall ini bisa sampai 3 miliar ini? Kenapa ya kira-kira? Nah, karena secara
perangkat ini kan memang firewall ini umumnya itu biasanya dipakai untuk sebuah instansi yang skalanya sudah enterprise ya. Katakanlah kalau startup itu mungkin ya seperti Tokopedia, di mana di situ mungkin ancaman atau mungkin jumlah penggunanya sudah banyak dan sudah produktif ya, maka tidak rugi kalau misalkan dari instansinya itu dia berbelanja sampai dengan untuk firewall saja sampai 3 miliar misalkan ya. Nah, itu tidak masalah sebenarnya. Nah, kalau misalkan ini diterapkan di kampus kita, nah ini mungkin rugi kampusnya ya. Karena dari sisi aktivitas pengguna sistem itu kan masih tidak begitu ramai ya, atau tidak begitu produktif sesuai seperti katakanlah di Tokopedia tadi. Maka rugi ya kalau ketika belinya semahal ini. Kalau mungkin belinya yang mungkin sekitaran 100 juta ke bawah mungkin tidak rugi. Memang itu sudah standar lah ya, sesuai dengan penggunaan. Nah, spesifikasinya apa saja? Nah, di sini nanti ada kategori firewall-nya sendiri ya. Tapi secara fungsi baik fungsi secara software di dalamnya ataupun dari fiturnya. Nah, ini dia ada fungsi untuk kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi, kemudian IPS ya. IPS ini adalah Intrusion Prevention System. Kemudian AV apa? Antivirus ya. Kemudian web filtering dan anti spam, kemudian FortiSandbox Cloud ya. Nah, dari kesekian fungsi ini merupakan salah satu fitur yang menyebabkan si firewall ini itu mahal. Gitu. Kalau teman-teman lihat, silahkan mungkin dibandingkan dengan produk yang lain, walaupun secara fungsinya mungkin sama, ya, tapi biasanya ada kelebihan khusus kenapa dari fungsi yang sama itu dari produk Fortinet ini harganya jauh lebih mahal. Pasti ada lah. Gitu. Ya kalau diibaratkan HP, kenapa HP apa sing paling murah, Rek? Advan misalkan ya, dengan RAM-nya sama-sama 3 GB, kenapa dengan Samsung itu lebih mahal? Nah, pasti kan ada ini sendirilah ya, ada apa namanya kelebihannya sendiri. Nah, Advan dengan Samsung, speknya sama, memorinya sama, kameranya sama, harganya beda. Nah, itu kan pasti ada kelebihannya sendiri. Ya sama juga lah seperti Fortinet ini ya, di firewall ini sampai 3 miliar. Keren ya kayaknya ini ya. Belum pernah pegang ini saya, firewall sampai 3 miliar seperti ini. Oke, itu contohnya tadi ya. Nah, jadi firewall itu tadi merupakan sebuah hardware ya, di mana di situ berfungsi untuk hak akses ya, membatasi akses antara jaringan internal dengan internet atau antar jaringan yang pada umumnya. Proses pembatasan ini sebenarnya tidak sekedar katakanlah ada paket trafficnya atau yang dibatasi berdasarkan paket datanya, tidak hanya sekedar itu. Biasanya aplikasi yang ada di hostnya atau mungkin di komputer yang aktif di suatu jaringan itu juga bisa kita batasi aksesnya. Gitu. Nanti ada istilah seperti proxy server ya. Jadi kalau teman-teman katakanlah tidak sengaja mengakses situs yang terlarang, nah itu kan salah satunya ya kan kerjanya firewall juga. Misalkan pakai HP ya, browsing ternyata masuk ke situs tertentu, kena blok internet positif dan seterusnya. Idealnya memang itu sudah ada pembatasan akses ya dari firewall ini salah satunya. Oke, gitu. Oke, berikutnya itu terus fungsinya apa, Pak? Firewall tadi. Nah, firewall itu paling tidak bisa membatasi ya.
mungkin bukan orang ini ya. Kalau gerak orang kan nggak mungkin ya orang bisa masuk ke hardware firewall tadi. Mungkin maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan seseorang ketika masuk ke jaringan internet. Kegiatan itu mungkin adalah kegiatan penggunaan perangkat ya. Jadi dikatakan orang yang masuk itu maksudnya adalah perangkat yang terhubung ke jaringan itu masuk ya dari jaringan eksternal ke internal. Itu yang maksudnya dibatasi. Begitu juga dengan sebaliknya, aktivitas seseorang yang dari jaringan eksternal ingin ke internal, baik atau sebaliknya jaringan internal ingin ke eksternal, nah itu bisa dibatasi oleh firewall itu. Jadi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan device, ya, entah komputer, HP, tablet, smartphone, apalagi mini PC dan seterusnya. Nah itu bisa kita batasi. Nah itu cara membatasinya seperti apa? Bisa kita salah satunya menggunakan firewall. Gitu. Berikutnya adalah bisa juga untuk mencegah penyerang. Mencegah penyerang dalam upaya untuk misalkan dari sisi penyerang itu kalau dari sistem bisa menyerang sistem operasi, kalau jaringan mungkin bisa menyerang servernya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicegah dengan firewall. Nah, kalau sistem mungkin seperti yang teman-teman kemarin kerjakan ya, misalkan ada malware, malware itu ingin menginfeksi sistem operasi, maka kemarin makanya ada firewall-nya ya. Kalau ada firewall-nya dan aktif, mungkin ketika malware itu dieksekusi, dia tidak bisa atau tercegah dari malware itu tadi. Tercegah oleh si firewall. Atau kalau di Windows itu ya Windows Defender-nya itu yang mencoba mencegah dalam mengeksekusi malware. Jadi mencegah penyerang dalam mendekati pertahanan yang berlapis. Makanya idealnya kenapa sistem operasi itu harus ada antivirusnya, harus firewall-nya harus hidup. Kemudian apalagi? Harus ada mungkin perangkat antivirus lainnya yang mungkin bisa melindungi ya. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu. Oke, berikutnya apa saja yang bisa dilakukan firewall? Yang pertama adalah untuk memusatkan seluruh aktivitas yang nanti keluar atau yang nanti masuk pada sebuah titik, ya, pada sebuah titik, ya. Maksudnya adalah katakanlah kalau misalkan teman-teman, kalau di sini di mana ya titiknya ya? Kalau digambar wis ya, mungkin ilustrasinya nanti ada. Nah, misalkan ada device ya, misalkan ada sebuah device, misalkan ini adalah device, device. Nah, di sini firewall. Nah, gitu ya. Misalkan ini internet, ya, masuk ke sini, kepingin masuk ke perangkat yang ada di A misalkan. Dari B ya. Yang dimaksud memusatkan di satu titik itu idealnya di dalam satu network jaringan, misalkan satu kotak ini ya. Nah, pusatnya adalah sebelum antar device ini terhubung. Idealnya kalau di internet, katakanlah A ini di gedung CC ya, CC lantai 2, kemudian B ini ada di gedung CC lantai 3. Nah, antara CC lantai 2 dan 3 itu mungkin ada lantai. Mungkin ada lantai di mana di situ ada perangkat firewall untuk memusatkan itu tadi ya.
paket data yang keluar dan yang masuk. Gitu, paket data yang keluar dan masuk. Nah, karena sudah terpusat di satu titik, maka pemantauannya itu jauh lebih terpusat. Artinya terpusat itu seluruh device yang melewati gedung sesi, misalkan ada mahasiswa ya, mahasiswa ngumpul di apa namanya itu home base-nya Humanika istilahnya Pak ya, lali aku. Home base lah ya saya nyebutnya, markas ya. Nah di situ banyak yang terhubung ke perangkat router di lantai 2. Nah dia otomatis bisa dimonitor oleh firewall. Apakah ada percobaan untuk melakukan penyerangan ke dalam jaringannya atau tidak? Nah, firewall ini yang bisa mengetahui itu. Nah, salah satunya itu. Itu ya. Oke, tak clear dulu. Berikutnya adalah firewall itu bisa memaksakan security policy. Nah, security policy itu apa, Pak? Itu adalah kebijakan terkait dengan keamanan. Misalkan kebijakannya, contohnya adalah orang luar tidak boleh masuk atau tidak boleh mengakses server di UPT-PDI misalkan. Di mana server UPT-PDI itu isinya adalah data pegawai seluruh Unmuh Jember misalkan. Nah, itu bisa dipaksakan ya. Artinya dipaksakan ini katakanlah dari kebijakan yang ada itu tidak tertulis seperti itu, maka firewall ini bisa kita set up tanpa security policy yang mungkin berlaku di instansi itu bisa. Ya tergantung pimpinannya ya. Kalau katakanlah dari sudut pandang misalkan pimpinan kita itu kan katakanlah tidak begitu paham terkait IT ya. Nah, mungkin UPT PDI yang jauh lebih paham, maka kita bisa itu ya melakukan security policy yang sesuai dengan ini. Tapi itu khusus firewall yang bertindak sebagai hardware mungkin ya. Kalau sebagai software dan itu mungkin hak aksesnya hanya pimpinan yang bisa atau yang tahu ya enggak bisa juga. Berikutnya firewall bisa mencatat aktivitas internet dengan efektif, termasuk yang gagal melakukan hacking. Nah, itu juga bisa ya firewall. Apalagi kalau firewallnya seperti Fortinet tadi ya. Nah, seperti Fortinet tadi kan saya kira wah sudah canggih betul itu ya. Kalau hanya request usernya seluruh mahasiswa Unmu saja saya kira tidak bisa down ya servernya ya. Kalau kita kan kadang masih down ya kalau proses KRS-nya barengan gitu ya. Nah, itu masih bisa down. Kalau di kampus-kampus besar, kampus negeri katakanlah UI, UGM gitu ya. Nah, di situ bisa jadi setiap awal semester itu proses KRS-nya bisa jadi down ya. Bisa jadi, tapi saya belum pernah tahu ya. Laporan atau komplain dari mahasiswanya belum pernah dengar. Gitu. Nah, mungkin sudah perangkatnya sudah mahal ya di sana ya. Gitu. Oke, kemudian firewall juga bisa membatasi orang lain yang misalkan orang itu berusaha ngintip-ngintip kayak kemarin itu yang proses malware itu kan ngintip ya, ngintip atau melakukan paket sniffing dengan apa namanya Wireshark ya. Nah itu bisa dibatasi lah dengan firewall. Jadinya yang semestinya bisa menyerang komputer secara keseluruhan, nah itu mungkin bisa diminimalisir lah. Itu yang bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan adalah firewall tidak bisa melindungi dari serangan yang berasal dari dalam. Artinya dari dalam itu ya katakanlah teman-teman ini misalkan di dalam satu komputer itu ada satu pengguna tapi akunnya untuk bersama-sama. Nah, misalkan salah satu pengguna yang sharing tadi itu
misalkan ada yang iseng atau apa kan tidak bisa ya dicegah sama firewall. Karena itu ada faktor dari dalam ya. Istilahnya kalau dari dalam itu kalau kita ngeset sebuah sistem pertahanan kan ya nggak mungkin lah orang dari dalam ini ada yang mencoba berkhianat ya. Itu secara logikanya kan gitu ya. Nah, kenapa yang mungkin lebih diproteksi adalah sesuatu hal yang berasal dari luar ya itu karena ya memang idealnya kan tidak mungkin ya orang dalam itu istilahnya merusak sistem di bagian dalam itu kan enggak. Ya seperti itu kurang lebih. Hal yang lain adalah firewall itu tidak bisa melindungi serangan yang tidak melalui firewall tersebut. Nah, misalkan apa? Misalkan kalau pasang dial up service, dial up itu ya kayak koneksi speedy itu tapi yang pakai telepon ya. Itu kan kalau zaman dulu kan masih pakai koneksi dial up ya. Artinya belum pakai kabel fiber optik ya. Nah, kalau dulu masih pakai dial up, pakai connect itu melalui jaringan telepon ya. Jadinya sangat rentan dulu ketika di apa namanya akun dial up-nya itu sudah ketahuan orang lain bisa disalahgunakan ya seperti itu. Nah kalau seperti itu kan tidak pakai firewall, gitu karena sudah ada perangkat khususnya ya, gitu. Nah itu tidak bisa dilakukan firewall. Gitu. Berikutnya adalah firewall tidak bisa melindungi jaringan internal terhadap serangan model baru. Serangan model baru artinya adalah serangan yang memang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Contohnya misalkan kayak apa? Kayak ransomware misalkan. Kemarin kan mayoritas ransomware walaupun firewall-nya mendeteksi tapi tetap keserang juga ya. Gitu. Karena firewall sebenarnya enggak bisa mencegah ya. Karena yang proses kemarin sebenarnya terhitungnya ya serangan dari dalam ya. Gitu. Kalau yang dari luar itu mungkin ketika teman-teman sedang browsing ya, cari software atau cari apa ya, kemudian menginstal, nah itu baru serangan yang dari luar. Artinya file yang diinstal tadi itu diperoleh ketika proses browsing di internet. Nah itu bisa kena. Ya. Nah, yang serangan seperti itu tidak bisa diserang karena itu merupakan serangan model yang baru. Nah, bagaimana yang serangan model lama, Pak? Ya, serangan model lama ya mudah ya, seperti paket sniffing itu kan model lama. Kayak teman-teman misalkan kepingin melakukan sniffing pakai chain enable ya, nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak ya. Nah, itu juga sudah serangan lama, serangan model lama. Kalau yang baru-baru enggak bisa ya saya kira. Berikutnya, firewall tidak bisa memiliki jaringan terhadap virus. Ya, virus ya enggak bisa ya. Tuh. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis firewall, ada packet filtering router, kemudian ada application level gateway, ada circuit level gateway, dan bukan bastion ya ini ya, bastion ya. Tulisannya itu bastion ya. Ini salah ketik ini kayaknya, bastion host. Oke, firewall yang berjenis paket filtering itu seperti apa ya? Sama seperti teman-teman kalau pakai mikrotik ya. Semoga masih ingat apa namanya praktek jaringan komputer ya. Nah di situ kan praktek itu kan dia apa namanya praktek untuk mengamati paket data di jaringan. Apa saja yang bisa diamati? Salah satunya adalah alamat IP-nya, kemudian protokolnya, kemudian pesannya, gitu ya. Nah dari situ dia bisa difilter. Misalkan pesan yang ada mungkin atau apa atau IP yang ada ini apakah tujuannya mungkin baik atau tidak, kemudian mencurigakan atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan informasi. Nah, ketika mungkin ketahuan ya bahwa IP belakangnya 3 itu ternyata adalah pengguna ilegal misalkan, menggunakan koneksi yang cukup tinggi
dan seterusnya. Nah, itu bisa kita filter ya. Bisa kita filter, bisa nanti dimasukkan ke dalam whitelist ataupun blacklist. Nah, itu bisa. Ilustrasinya seperti ini. Tapi ini ilustrasi ini tidak tidak menggambarkan seperti mikrotik mungkin ya. Kalau di mikrotik kan sudah ada ya fitur tersendiri ya. Nah, kalau yang berbasis hardware mungkin seperti inilah kurang lebih. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya ya paling sederhana ya mungkin ya. Jadi tidak perlu ruwet ya. Jadi proses pengamatannya itu paket filtering ya tinggal mengamati saja, tinggal di checklist saja apa yang ingin dimonitoring. Sederhana, transparan, kemudian kecepatan paket datanya atau kecepatan bandwidth-nya tidak jadi masalah. Artinya tidak jadi masalah itu filtering itu tidak begitu memakan paket loss ya. Tidak begitu memakan koneksi sehingga paket loss-nya cenderung rendah. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama adalah sulit untuk mengatur proses penyaringan paket ya. Jadi penyaringan itu maksudnya proses filtering. Ada seseorang yang connect ke jaringan, connect ke router, itu kan pasti dia ada proses request-nya ya. Nah, proses request ini kan sebenarnya yang dicatat di log-nya ya, log router itu tadi. Nah, itu susah ya kalau pakai paket filtering itu karena mungkin penggunanya banyak. Nah, ngaturnya itu susah, jauh lebih susah. Kemudian lemah juga di autentifikasi. Autentifikasi itu maksudnya ketika teman-teman terhubung, katakanlah kalau di kampus itu terhubung dengan mikrotik, nah kan kita lebih susah ya. Misalkan katakanlah yang terhubung hanya mahasiswa TI, ternyata kita belum bisa memastikan, oh apakah ini mahasiswa TI beneran apa tidak, seperti itu. Jadi lemahnya di autentifikasi. Oke, berikutnya adalah application level gateway ya. Atau jenis firewall berikutnya adalah proxy server. Proxy server itu seperti yang sudah saya ceritakan tadi mungkin sedikit ya. Ketika proses proses browsing atau proses apa, kemudian teman-teman mengalami apa yang masuk ke zona internet positif misalkan ya. Nah, sebenarnya itu adalah karena kinerja dari proxy server atau kinerja kita sebut sebagai firewall ya. Gitu, di mana di situ dia akan melakukan relay. Relay itu apa ya? Apa ya menjelaskannya ya kalau relay ya. Intinya kalau mau connect itu dia kadang diputar dulu lah gitu. Jadi apa ya? Kayak ada semacam penundaan gitu ya. Gitu. Nah, itu biasanya fungsinya proxy server seperti itu. Nah, dan itu berfungsi pada tingkat aplikasi ya. Artinya bukan dalam level katakanlah firewall itu misalkan level antara device itu bukan. Tapi firewall yang berjenis application level ini adalah sebagai filtering terhadap aktivitas yang terjadi di aplikasi. Gitu. Jadi aplikasinya misalkan pakai WA, pakai apa dan seterusnya. Nah di situ kalau misalkan di handphonenya sudah terinstall aplikasi semacam ini, maka dia bisa terfilter. Kalau mungkin di ya enggak bisa maksud saya tadi kepingin telepon kemudian ada nomor tidak bisa nomor tidak dikenali kemudian langsung diblok. Nah, itu sebenarnya agak mirip-mirip seperti itu, tapi itu bukan kinerjanya ini ya, bukan kinerjanya firewall ya kalau itu ya. Nah, gitu. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tingkat keamanan lebih tinggi ya kalau untuk application tadi karena lebih spesifik ya.
Berikutnya adalah hanya dibutuhkan beberapa aplikasi saja yang dapat diizinkan. Kemudian mudah untuk log. Untuk log itu maksudnya adalah mudah untuk memonitoring aktivitasnya. Jadi seluruh aktivitas yang ada di application level itu tadi, application level gateway itu akan direkam. Nah, proses perekamannya itu akan disimpan dalam bentuk log. Sehingga semua traffic yang sudah tersimpan dalam bentuk log tadi itu bisa diaudit ya. Jadi misalkan ada kejadian, ada serangan atau ada apapun itu, nah tinggal dicari aja harinya apa, kemudian jamnya berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Nah itu sesimpel itulah sebenarnya firewall. Kekurangannya apa? Kekurangannya ada penambahan pemrosesan overhead ya pada masing-masing koneksi. Jadi agak lebih lemot lah katakanlah. Makanya ada orang yang dulu yang awal-awal saya mungkin ada internet ya, kayak di apa namanya? Dulu zaman saya itu masih pakai smartphone yang modemnya pakai HP ya. Gitu. Nah, sudah pakai smartphone itu ditambah saya dulu pakai proxy ya. Pakai proxy karena untuk mengakses situsnya itu memang harus mewajibkan pakai proxy. Akhirnya apa ya tambah lemot gitu. Karena memang di proses apa koneksi tadi, nah itu ada proses filtering terhadap apps-nya tadi, gitu. Lebih lemot. Ilustrasinya seperti apa? Seperti inilah kurang lebih ya. Itu ada satu host. Inside itu maksudnya adalah di jaringan internal ya. Kalau yang outside itu adalah melewati jaringan eksternal. Gitu. Sedangkan gateway di level aplikasi itu biasanya dia mencermatinya di protokol HTTP, SMTP, FTP, Telnet, dan seterusnya. Jenis firewall berikutnya adalah circuit level gateway. Ya, circuit level gateway ini adalah sistem yang stand alone, artinya berdiri sendiri. Gitu, berdiri sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tadi beberapa perangkat Fortinet itu tadi ya. Jadi sistemnya itu berdiri sendiri dan dia berfungsi khusus untuk pemantauan gateway pada level aplikasi. Jadi gateway yang untuk apa namanya keluar masuk traffic di aplikasi itu dia bisa untuk senternya atau pusatnya ya di situ. Kemudian bisa juga melakukan setup untuk 2 koneksi. Gateway secara khusus melakukan relay terhadap TCP dari sebuah koneksi ke koneksi yang lain tanpa menguji isinya. Isinya jauh lebih cepat ya. Itu karena kalau di apa application tadi kalau yang pakai mungkin bukan yang perangkat, nah di situ ada proses apa namanya pemantauan dari masing-masing koneksi sehingga ada proses overheat tadi ya, jadi agak lebih lemot ya. Kalau di sini enggak. Oke, seperti itu. Oke, Bastian maneh ya. Yang benar Bastion ya. Bastion tulisannya, Bastion host ya. Berikutnya adalah Bastion host ini adalah sistem yang diidentifikasi oleh administrator firewall sebagai sebuah titik kritis yang kuat. Titik kritis yang kuat di dalam sebuah keamanan jaringan. Server Bastion host ini bertindak seperti platform. Bisa berfungsi untuk application level, bisa juga berfungsi untuk circuit level. Oke, mungkin seperti itu sih untuk materi singkat ya dari firewall. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa disampaikan. Kayaknya enggak ada ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak, Monggo. mau tanya. Monggo, Mas. Kalau seumpama dulu kan pada zamannya eksis ya, mungkin tahun 2012, 2013 atau nggak salah itu ada istilah itu SSH, Pak. Betul. Gimana? Nah,
itu apakah ketika menggunakan SSH yang kayak apa ya ini Bitfish atau apa Iya. itu data kita aman nggak ketika melakukan pertukaran pakai data melewati itu aja. Makasih. Oke. Ya, pertanyaan menarik ya. Ini sama ya kayak zaman saya awal-awal dapat internet ya Mas ya. Ceritanya mungkin kepingin pakai VPN atau mungkin kalau zaman dulu apa istilah ya, ada kodok atau apa gitu ya. Jadi ada aplikasi khusus, kemudian kita bisa apa namanya? Bisa menggunakan celah khusus yang ada di provider, kemudian kita bisa terhubung internet tanpa biaya sama sekali dulu ya, pernah ya saya kira. Config Nah, kayaknya namanya dulu itu. ya gitu, pokok yang gitu-gitulah. Nah, apakah datanya aman, Pak? Pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya sih aman tidaknya sih sebenarnya apa ya? Kalau dari sisi kebocoran ya tidak aman ya, Mas ya. Karena fasilitas itu kan sebenarnya adalah fasilitas milik orang lain ya. Artinya bukan kita sendiri yang membuat sebuah server khusus yang untuk apa berfungsi menghubungkan ke celah provider tadi ya. Kan itu bukan dari kita. Nah, kalau dikatakan aman itu mungkin ketika yang membuat VPS tadi atau server pelayanannya itu kita. Nah, itu baru kita bisa memastikan bahwa data kita itu aman. Nah, ketika yang membuat server tadi, katakanlah teman-teman di sini hanya diberikan akun SSH saja, otomatis itu menjadi tidak aman. Karena teman-teman hak aksesnya kan terbatas. Hak aksesnya itu kan hanya menghubungkan ke server saja. Teman-teman di sini juga tidak bisa melakukan monitoring ada berapa orang yang terhubung, kemudian dia bisa mengakses apa saja, kemudian dia bisa browsing apa saja. Nah, itu kan tidak bisa. Yang bisa memonitoring itu hanya si pembuat server tadi. Nah, dari situlah maka kadang-kadang ya kadang-kadang ini ya, itu orang itu karena sudah terlanjur tergiur, misalkan ya tergiur karena gratis atau seperti apa. Nah, kadang terpancing seperti itu. Padahal secara tidak sadar itu ya sebenarnya kita sendiri itu yang dimonitor oleh orang lain. Tetapi biasanya kalau kasus konteksnya adalah zaman dulu ya, konteksnya zaman dulu, misalkan parah-parahnya itu adalah data kita mungkin bisa dibaca oleh orang lain ya tidak masalah sebenarnya. Kalau konteksnya zaman sekarang mungkin sudah ini ya, sudah apa ya, ada kasus tersendiri mungkin ya Mas ya. Karena zaman dulu mungkin apa ya, karena masih apa baru-barunya teknologi jadi kurang begitu aware ya. Makanya secara teknologi pun juga aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia itu kan sering dieksploitasi dari sisi serangan ya. Gitu. Itu memang ya awal majunya teknologi sih. Tidak bisa dipungkiri memang masih dalam proses pengembangan ya, perkembangan ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah datanya aman atau tidak aman ya sudah pasti tidak aman gitu. Tapi walaupun data itu tidak aman, benefitnya kan kita bisa internetan gratis ya dengan menggunakan celah yang ada di provider. Dulu termasuk sering ya celah-celah yang bisa katakanlah bisa kita manfaatkan dari port tertentu atau dari alamat tertentu sehingga kita bisa memanfaatkan itu. Nah, mungkin kalau yang teman-teman belum tahu itu maksudnya celah itu seperti program ya. Jadi misalkan ya, ini nyebut produk nggak apa-apa ya. Misalkan ada provider yang warnanya merah ya.
Provider merah itu punya program katakanlah Combo Sakti misalkan. Di program Combo Sakti itu per bulannya itu dapat 20 giga. Nah, karena ada celahnya, misalkan celahnya bisa tembus dengan cara SMS ya. SMS Combo spasi Sakti dikirim ke nomor yang ada di Telkomsel. Karena ada celah, kadang sistem itu merespon, oh ya ini bisa dihubungkan dengan username ini, username-nya misalkan adalah nomor HP, password-nya misalkan 123 dan seterusnya. Nah, celah biasanya seperti itu caranya. Kalau zaman dulu itu karena ada program tertentu, kemudian ada kelemahan sistem di sistemnya, akhirnya bisa dimanfaatkan orang. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah jarang kayaknya ya. Seperti itu. Karena dulu kita itu fakir internet, fakir bandwidth ya. Artinya koneksi koneksi dewa itu dulu sangat-sangat jarang ya. Kalau sekarang kan karena koneksinya sudah lancar, sudah ngebut, jadinya enggak kepikiran mau seperti itu lagi sudah sekarang. Di samping itu juga tingkat security-nya sudah bagus ya untuk sekarang ini. Jadi enggak seperti itu lagi sudah. Gitu ya, semoga menjawab tadi pertanyaan dari Mas siapa? Ar-Rohim ya, Mas Ar-Rohim ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo. Belum ya, belum ada. Oke, sambil ini silahkan buka study-nya ya. Teman-teman nanti bisa isi presensi kehadiran di study sampai dengan malam hari ini. Malamnya jam 23.55 waktu study. Oke, berikutnya adalah terkait IDS. Ini singkat ya, cukup singkat. IDS. Lengdi. Situ ya. Sukses. Loh. Pak dukung, Pak. Aduh. Besok dina Jumat. Rapat aku besok. Kalau wakil dekan. Loh. Semangat. Yo, ngajar sih. Yo, salam. Oke, berikutnya terkait IDS. IDS ini sebenarnya hampir mirip dengan firewall. Cuman kekurangannya kalau firewall itu dia hanya hanya katakanlah beraksi gitu ya. Tapi dia tidak bisa memberi notif ya. Nah, kalau IDS ini dia hanya bisa memberi notif. Artinya dia bisa menginfokan saja misalkan ada sebuah kejadian khusus ya. Nah, dia bisa menginfokan ke administratornya misalkan atau ke petugas yang ada di situ. Seperti itu. Bagaimana atau apa definisinya? Oke, intinya bahwa IDS itu adalah apa tadi? Intrusion Detection System. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah sistem yang dapat berfungsi untuk mendeteksi adanya intrusi. Intrusi atau bahasa Indonesianya bisa kita sebut sebagai penyusupan ya. Apa yang dimaksud dengan penyusupan? Di sini dituliskan bahwa penyusupan itu merupakan aktivitas deteksi secara cepat dengan menggunakan program khusus yang otomatis. Program yang digunakan itu biasanya kita sebut sebagai IDS. Nah, jadi IDS itu software ya, atau istilahnya program khusus, di mana di situ ketika menurut si IDS ini aktivitas yang tadi dikerjakan orang lain dalam mengakses server, ternyata aktivitas itu ditandai sebagai aktivitas yang membahayakan. Nah, IDS ini dia akan mendeteksi. Biasanya cara mendeteksinya dia hanya melakukan pengiriman notifikasi. Nah, itu ya, dikirimkan notif, apa sih ini?
yang diserang itu apa sih misalkan, atau percobaan serangannya apa sih, misalkan melakukan ping dalam jumlah yang banyak. Nah, IDS-nya ngirim ini dan seterusnya. Nah, dari proses percobaan itu apakah yang dikirim oleh IDS ini adalah notif yang valid? Artinya apakah positif sebuah serangan atau tidak positif? Atau false notifikasi misalkan. Kalau false biasanya hanya aktivitas biasa, karena aktivitas itu ada di dalam database IDS, ternyata juga ikut dianggap bahwa itu sebuah percobaan serangan. Nah, biasanya false notif ini juga jadi problem tersendiri ya di IDS itu. Nggak ngapa-ngapain, aktivitasnya seperti itu ternyata dianggap sebuah serangan dan lain sebagainya. Itu banyak lah kalau IDS. Oke, tipe dasar IDS itu sebenarnya ada berapa ya? Setahu saya itu ada 3 ya. Ada 3, tapi yang terkenal mungkin 2 ini ya, rule based system dan adaptif ya. Kalau rule based system itu kerjanya kayak antivirus ya. Kalau ada sesuatu yang memang sesuai dengan database antivirus, nah dia akan dieksekusi. Bedanya kalau antivirus dia ada aksinya. Biasanya kan ada masuk di karantinanya antivirus ya. Nah, kalau di sini enggak, dia cuma ngasih notif aja. Ngasih notif sama nyatet gitu ya. Nyatet yang dicatat itu ya paket datanya tadi gitu. Dari lalu lintas kalau cocok maka langsung dikategorikan sebagai serangan. Nah, ini yang saya maksud apakah kategorinya tadi adalah positif atau serangan yang betulan atau serangan yang atau aktivitas biasa yang dikategorikan serangan atau false notifikasi. Nah, ini biasanya ada di IDS yang berbentuk rule based system. Gitu. Nah, rule based system seperti antivirus tadi. Berikutnya adalah adaptive system. Nah, adaptif ini dia tidak hanya sekedar menggunakan database dari IDS-nya, tapi dia juga bisa mendeteksi terhadap bentuk yang baru. Nah, ini juga untuk meningkatkan false notif tadi ya. Jadi biasanya metode yang baru ini umumnya kalau IDS zaman sekarang itu sudah mengadopsi integrasi dengan sistem yang berbasis kecerdasan buatan ya, atau yang zaman sekarang itu adalah machine learning. Jadi machine learning sudah diintegrasikan dengan IDS. Jadi kalau ada pattern baru atau catatan aktivitas yang relatif baru, nah di situ dia akan akan mendeteksi apakah rules ini mengindikasikan sebagai sebuah serangan yang baru. Gitu. Rules-nya seperti itu. Kalau misalkan terbukti maka dia bisa mendeteksi dengan baik ya. Jadi tidak hanya sekedar aktivitas penggunaan si pengguna biasa-biasa saja, mendadak IDS-nya mendeteksi sebagai sebuah serangan. Adminnya yang kasihan ya. Jadi false itu yang katakanlah dianggap sebagai serangan, ternyata setelah dibaca adminnya ternyata bukan serangan. Nah kan kasihan adminnya. Nah gitu ya. Jadi ada 2 yang terkenal, rule based system dan adaptif. Kalau adaptif ini cenderung mengintegrasikan dari rule based system dengan metodologi yang lain. Oke, bentuk yang sering digunakan adalah rule based system. Pendekatan rule based system itu ada 2, yaitu pencegahan dan reaksi. Perbedaannya hanya masalah waktu. Untuk pencegahan, program pendeteksi penyusupan akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan. Jika ditemukan paket mencurigakan, maka program akan melakukan tindakan. Kalau dari sisi reaksi, program mendeteksi penyusupan hanya mengamati log filenya saja. Jika ditemukan paket yang mencurigakan, program akan melakukan tindakan yang diperlukan.
Ini untuk rule base ya. Berikutnya software IDS. Software IDS yang paling jadul ya dan yang paling terkenal itu ada Snort ya. Nah, di sini ini juga saya dulu skripsinya Snort ya. Sudah lama sekali ya. Mulai tahun berapa itu berarti? 2009 ya. Hampir 11 tahun ya. Sampai sekarang masih saya bahas ya. Berarti materinya sudah jadul ini ya. Oke. Nah, nanti bisa dicari, teman-teman bisa kalau pakai Linux bisa install dengan apt install Snort gitu ya. Nah, itu bisa dipraktekkan, nanti modulnya juga saya unggah ya. Di Snort ini dia ada 3 mode dalam mendeteksi sebuah paket data. Yang pertama adalah sniffer mode, untuk melihat paket yang lewat ya. Kemudian paket logger mode untuk mencatat semua paket yang lewat di jaringan. Kemudian IDS mode. Nah, masing-masing mode ini ada ya. Cara menggunakannya hanya tinggal diketikkan sintak khusus ya. Gitu ya. Sintak khusus Snort spasi min A, min V dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya langsung ke praktik aja ya. Untuk praktiknya modulnya seperti apa. Nah, ini idealnya sebenarnya apa jenenge? Langsung di lab ya. Saya gimana ya kalau enggak di lab kayak ada yang kurang gitu ya. Cuman teori saja. Nah, untuk firewall ya sebentar ya untuk praktek ya. Saya jelaskan sedikit. Oke. Oh, ini IDS. Sorry, yang firewall dulu. Oke, kalau untuk firewall, kalau di sini teman-teman bisa menggunakan Ubuntu ya. Kalau di Ubuntu itu ada firewall dengan IP table sebenarnya ya. Jadi tidak perlu diinstal, cukup dipraktekkan atau latihan seperti ini. Nah, nanti akan muncul. Secara fungsinya ya sama sebenarnya ketika teman-teman itu praktek malware kemarin ya. Jadi bagaimana menghidupkan atau mematikan firewall seperti apa. Nah, kalau itu kan secara GUI-nya ya atau secara aplikasinya. Kalau secara perintahnya, nah kalau di Linux kan lebih unik ya karena IP tables ini harus apa namanya? Harus dikonfigurasi secara manual. Artinya manual itu kita harus tahu dulu perintahnya di IP tables itu ada apa saja. Nah, di situ. Kalau di latihan ini mudah ya, hanya mungkin ada 2 komputer, kalau di lab itu bisa dipakai ya. Di lab lantai 3, lab manapun, asal masih satu jaringan, sama-sama ngeping misalkan. Komputer 1 ngeping ke komputer 2. Komputer 2 ngeping ke komputer 1. Nah, sama-sama terhubung ya. Misalkan sudah sama-sama terhubung, kemudian firewall ini bisa dikonfigurasi untuk menolak ya. Ketika salah satu komputer itu ada yang ngeping ditolak. Artinya yang sebelumnya misalkan connect, buktinya connect ada keterangan reply from IP-nya ya. Reply from IP-nya. Nah, ketika nanti diblokir alamat IP kita tadi, maka statusnya akan menjadi RTO, request timeout ya, seperti itu. Nah, cara praktiknya hanya tinggal menuliskan beberapa perintah ini saja. Sudah beres ya, nggak sulit ya saya kira. Secara fungsinya hanya itu. Kalau mungkin yang lebih fitur yang lebih apa namanya, yang lebih luas itu bisa dipraktekkan firewall by Mikrotik ya. Nah, itu di Mikrotik jauh lebih luas karena tidak hanya sekedar blokir IP ya. Di sana blokir kata kunci saja juga bisa ya. Ketika ada pengguna yang mungkin browsing dengan kata kunci tertentu, nah itu bisa sampai sejauh itu. Kalau di sini mungkin masih sederhana saja.
Oke, konfigurasi dan seterusnya. Oke. Oh, keamanan web. Oh, kelebihan ini ya. Oke. Oke, berikutnya yang sebentar, yang IDS ya, contoh IDS. Berikutnya yang IDS pakai Snort ya untuk latihan atau praktikumnya. Kalau pakai Ubuntu bisa pakai apt install Snort ya. Nah, setelah diinstal berhasil, kemudian nanti ditambahkan alamat IP-nya di file konfigurasi Snort-nya. Nah, alamat IP-nya itu yang ingin diawasi, misalkan kalau misalkan di dalam satu jaringan, katakanlah di lab ya, subnetnya ada berapa, nah di situ tinggal ditulis di sini. Misalkan di gedung CC lantai 3 lab RPL itu misalkan ada berapa? Ada 20 PC, nah itu bisa semuanya kita awasi ya dari seluruh IP yang ada di komputer di lab RPL. Nah, itu tinggal dituliskan saja di situ. Itu kemudian dia akan mendeteksi semuanya ya, any itu semuanya. Variabel any sama homenet. Nah, ini dideteksi semua nanti oleh Snort. Jadi kalau ada koneksi dari baik internal maupun eksternal, dia tetap mencatat. Kemudian di restart, Snort-nya di restart, kemudian bikin rules ya. Rules ini ya seperti itu ya. Untuk mendeteksi misalkan ketika dia ingin menyerang katakanlah serangan DOS misalkan, mungkin ada statistik request ping yang cukup tinggi. Gitu. Ada statistik ping yang cukup tinggi. Nah, ping yang cukup tinggi itu maka bisa dikenali dari paket data di rules ini tadi. Maka ketika ada yang cocok dengan rules, nah maka si log itu akan menganggap itu sebagai serangan ya, gitu di rules-nya itu tadi. Nah ini contohnya ya untuk Snort yang sebagai paket log. Ini ya Snort min def, min i, min add, ethernet 0, kemudian dia akan menyimpan lognya di situ. Berikutnya adalah tampilan Snort ketika berhasil mendeteksi serangan. Ya. Nah ini adalah contoh serangan port scanning ya. Port scanning dia akan menguji seluruh port yang ada di jaringan atau di satu IP ya. Oh, satu IP, sorry. Di satu IP dengan IP 8.122. Dulu saya ngerjakannya di Jarkom ya. Di Jarkom. Ya, dan seperti itu. Nah, ketika proses port scanning ini, nah di Snort ini dia akan mendeteksi ya. Mendeteksinya di mana? Nah ini di sini rule engine Snort ini mendeteksi adanya port scanning misalkan. Apakah port scanning itu masih dianggap serangan Pak? Padahal dia tidak nyerang. Memang sih port scanning itu bukan serangan ya, tapi percobaan information gathering. Artinya dia mencoba mengetahui informasi port mana saja yang terbuka. Ketika portnya terbuka, maka kita kan tinggal tinggal connect seperti pakai software putih atau yang lainnya dengan port yang terbuka itu kan otomatis bisa terhubung ke komputer itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di Snort ini dia hanya seperti ini, ya. Jadi dia hanya bisa memberi notif saja, tidak bisa mencegah, tidak bisa memutus. Nah, hanya sampai sejauh ini saja. Jadi biar ideal memang sebuah sistem itu ya Snort-nya ada, firewall-nya ada. Atau kalau lebih kompleks lagi kita sebut sebagai IPS ya, bukan IDS ya.
IPS itu adalah intrusion prevention system. Nah, saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan bisa dipraktekkan mungkin untuk teman-teman supaya bisa yakinlah bahwa SNOT itu ya seperti ini, IDS itu seperti ini, firewall ini seperti ini. Karena kalau tidak dipraktekkan yo kurang lah istilahnya, teman-teman hanya membayangkan saja itu kan ya kurang. Oke, begitu ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Monggo. Oh, enggak ada. Oke, sambil nunggu saya absen ya. Sebentar. Saya tanggal 27 Mei. Wall. Firewall dan DS. Oke. Oke, saya absen dulu. Nur Muhammad Rahmat Fitri. Febi Aulia. Alif Sadilah. Alif. Hadir, Pak. Arohim. Ya, Pak. Iskandar Rasid. Hadir, Pak. Hadir. Wina. Hadir, Pak. Hadian Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Adif. Hadir, Pak. Yoga Wahyu. Hadir, Pak. Muhammad Fazabilah. Zelda. Hadir, Pak. Fahmi Firmansyah. Muhammad Fahmi Firmansyah. Hadir ya. Muhammad Ivan Faris. Halo. Ya. Ivan Faris. LD Bimantara. LD Bima Dewantara. Rega Sukma. Hadir, Pak. Zulkifli Aminullah. Hadir, Pak. Muhammad Wildan Firdausi. Muhammad Iqbal Rafian. Hadir, Pak. Ahmad Yusril. Hadir. Singgih Kali. Hadir, Pak. Hadir. Saktia Rengga. Hadir, Pak. Hadir. Hernawan Agung. Varian Seirus. Hadir, Pak. Muhammad Asril. Jessica Cahyaningrum. Hadir, Pak. Gatot Susanto. Hadir, Pak. Ginda Ali. Hadir, Pak. Ahadini. Hadir, Pak. Tarisa. Hadir, Pak. M. Fadil. Hadir, Pak. Nurul Azizah. Hadir, Pak. Wanda. Hadir, Pak. Muhammad Nur Cahyo. Hadir, Pak. Elvira. Hadir, Pak. Moh Iqbal. Hadir, Pak. Hadir. Mancing. Agung Maulana. Hadir. Ratna Cynthia. Hadir, Pak. Alfian Ananta. Nur Eko Budi. Hadir, Pak. Dwi Ari. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini yang tadi tidak merespon, Nur Muhammad Rahmat Fitri, Febi Aulia, Muhammad Fazabilah, Muhammad Ivan Faris,
LD Bima. Hadir saya, Pak. Tadi Siapa? habis kamar mandi saya, Pak. LD Bima. LD Bima. Oke. Terus Muhammad Wildan Firdausi, Hernawan Agung, kemudian Muhammad Azril Azim, sama Alfian Ananta. Itu sih yang belum respon tadi. Oke ya, seperti itu. Kemudian tadi terkait praktikum, itu nanti silahkan dicoba-coba ya praktikumnya. Kemudian ditulis ya, nanti dalam bentuk laporan praktikum terkait dengan konfigurasi. Kalau di firewall tadi kan berarti uji coba cara ngeblok koneksi ya. Cara ngeblok koneksi di firewall seperti apa. Karena firewall itu kan mudah ya, kalau misalkan di Windows kan tinggal klik-klik. Jadi untuk firewall-nya harapan saya itu pakai Linux. Jadi bisa pakai IP tables. IP tables, konfigurasi ngeblokir seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk IDS juga, karena kalau pakai berbasis Windows kan sangat mudah ya. Jadi saya wajibkan pakai Linux juga, pakai Linux. Kemudian karena IDS itu mendeteksi kalau ada serangan, jadi teman-teman juga harus mendemokan serangannya dulu. Misalkan serangannya adalah ping dalam jumlah besar, nah, nanti IDS itu akan mendeteksi. Nah, bukti kalau IDS-nya berhasil mendeteksi, bukti kalau firewall-nya berhasil berjalan, nah itu tolong di screenshot dan diberikan penjelasan. Nah, selain itu juga langkah-langkahnya juga diberi penjelasan ya, cara konfigurasinya, cara installnya, dan lain sebagainya. Seperti itu, deadline-nya seperti biasanya ya, minggu depan ya, nanti akan saya buatkan form untuk unggahnya. Dan post testnya, ini saya juga masih belum nulis tugas. Kemarin tugas berapa yang belum ya, saya lupa. Lali terus lali terus. Jadi nanti masih ada post test sama tugas praktikum itu. Semangat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Mau tanya, Pak. Ya, monggo Mas. Kalau Linux-nya itu harus dual boot atau install di lingkungan virtual, Pak? Karena kondisinya mungkin yang kurang memungkinkan, ya pakai virtual enggak apa-apa. Kalau bisa hadir ke kampus, ya malah lebih baik gitu, Mas. Kalau di kampus kan enggak usah virtual, bisa langsung banyak PC ya, karena tugasnya kan berhubungan dengan 2 perangkat gitu ya. Jadi satunya ada yang bisa menguji, misalkan tadi saling ngeping ya, kemudian klien yang lain bisa diblokir, kemudian yang satunya adalah kliennya menyerang, terus snort-nya itu bisa mendeteksi serangan. Nah itu kan artinya butuh 2 device atau minimal 2 OS. 2 OS itu satunya OS utama, satunya OS virtual. Atau sama-sama OS virtual. Ya monggo sudah yang paling mudah menurut teman-teman ya bisa pakai itu. Pakai komputer lab bisa, kalau ada Linux-nya ya, pakai virtual box juga bisa. Gitu. Ya gitulah intinya. Semoga mencerahkan. Ada lagi mungkin? Cukup? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadiran seluruh teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.